Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Anas Haris dengan video tutorial saya yang lain. Nah, kali ini kita mendapat sebuah handphone Vivo ya. Jadi kerusakannya ini ada di kameranya. Nah, perhatikan di sini, kita akan lihatkan. Ini mode kameranya seperti ini, dia tidak muncul muka belakangnya. Nah, pengakuan dari usernya, ini handphonenya sudah pernah kena air ya. Dan memang pada saat kita cek, itu memang sudah ada bekas airnya. Nah, sekarang kita lihatkan. Ini sudah saya bongkar ya, untuk mempersingkat waktu. Tapi di sini saya baru kepikiran untuk membuat konten video ini. Jadi baru saya setelah saya bongkar kalengnya, belum saya papain handphonenya. Baru sekedar bersihkan aja, belum saya papain. Nah di sini memang pada saat kita lihat itu ada semacam karatan di sini di bagian LDO regulator untuk regulator ininya ya, untuk kameranya. Nah, ini tegangan VDD-nya ini ada di sini untuk 2,8-nya. Ini, nah kita lihat fisiknya itu ada semacam karatan ya. Nah, bisa kita lihat ada karatan di sana. Sini. Ini handphonenya berarti sudah memang betul masuk air. Nah, sekarang kita lakukan, coba kita ukur tegangan. Nah, kita akan coba ukur tegangan. Kita nyalakan dulu. Nah, kita selektor dulu ammeternya di tegangan. Sabar dulu ya. Jadi kita akan coba buka Borneo skematik ya, untuk memudahkan kita dalam menganalisa. Nah, di sini kita sudah buka di Borneo skematik, itu di sini tegangannya itu lari ke sini. Di sini ada tegangan 2,8 untuk yang ini. Itu bisa kita ukur juga di sini kan APDD-nya tegangannya 2,8 ada di sini. Ini bisa kita ukur di sini. Oke, ini mode kamera ya. Nah, ini mode kamera, kita akan ukur tegangannya. Sabar dulu nah. Kenapa kita? Ya? Oh, mau ditunggu kah? Ya? Saya usahakan saja. Iya. Oh, apa kita? Jam 9. Iya, boleh. Iya, mari. Nah, kita coba ukur tegangannya ya. Kita ukur tegangannya di sini, tegangannya sebesar 2,8 volt. Nih, betul-betul tidak keluar ya. Sorry. Jadi mengukur tegangan itu harus mode kamera. Nah, kita ukur. Kita jepit dulu di sini untuk frontnya. Nah, kita ukur contoh di sini harus ada 2,8. Nah, di sini tidak keluar 2,8-nya. Contoh kita ukur lagi yang 1,8-nya di sini. Nah, kita akan coba ukur 1,8-nya. Sabar dulu, mungkin avometernya yang bermasalah ini. Kita coba ukur yang lain dulu, jalur fibat coba. Tuh ada ya, jalur fibat ada 4 volt. Tapi bagus saja. Kita ulang dulu. Jadi pengukuran kamera itu memang agak sulit kita ukur tegangannya, dikarenakan memang harus mode kamera. Nah, ini saja untuk 1,8-nya itu tidak keluar 1,8-nya. Coba yang ini tidak keluar ya.
tidak keluar ini sudah mode kamera, ini tidak keluar. Terus kita ukur yang ini, AF nya juga tidak keluar, 2,8 nya juga tidak keluar. Nah, bisa jadi ada yang short kalau begini. Coba kita lepas baterainya, kita akan lakukan pengukuran hambatan dengan kondisi kamera tertancap ya. Kita ukur. Di sini di jalur 1,8-nya itu sedikit mengalami kebocoran, tapi tidak juga ini ya. Coba ukur lagi, ulang. Nah, di sini short ternyata ya. Jadi ini kapasitor ini short. Makanya tegangannya dia tidak keluar dikarenakan ternyata ada kapasitor yang short. Ini yang short kapasitor ini. Jadi tindakan kita akan lepas aja kapasitor yang ini. Oke, ini sudah kita lepas. Kenapa peta? Berapa kalau ganti baterai 2,77S? 72. Coba lihat. Kenapa memang itu baterainya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang sudah kita lepas ya kapasitornya. Sekarang kita coba ukur lagi apakah dia sudah aman atau masih short. Oke, di sini nilai hambatannya sudah muncul, sudah ada nilai. Semoga saja dia sudah muncul. Tapi di sini kalau kita lihat ya, ini jalur ini short ini VPH power ini bocor dia, ya kan? Coba kita lihat jalur apakah itu. Jalurnya tuh yang ini jalur VPH power short. Berarti seharusnya ini handphonenya mati kalau kita cek power supply ya, karena dia short. Power supply, tapi di sini tidak, power supply tidak bunyi. Coba kita suntik tegangannya di sini yang ini, tuh bunyi, pasti bunyi karena dia short. Nah, ini kerjaan lagi nih, karena handphonenya ini awalnya nyala, tapi karena short VPH powernya, tapi handphonenya nyala, ini beda ini. Tapi memang lambangnya pengisian. Nah, ini harus dipancing cas dulu. Dicas dulu dia baru bisa. Jadi kan nih, kalau dicas dia bisa. Ini aneh ini, PPH powernya short tapi dia masih bisa mengisi dan nyala. Nah, aneh ini. Seharusnya handphonenya kan tidak bisa nyala ini, tapi ini masih bisa. Kita nyalakan. Kemungkinan nanti tidak lama kemudian akan mati total handphonenya ini, karena kita ukur VPH powernya short. Oke, kita tunggu dulu handphonenya apakah kameranya sudah berfungsi atau tidak ya. Sorry, bukan VPH power ya, ini tegangan apa ini ya, 1,2 ternyata tegangan 1,2 nya short. Nah, ini tegangan kamera ini. Kita keluru, bukan VPH power, tapi yang ini 1,2 nya short juga. Nah, kita akan coba aja dulu ya, tapi kemungkinan tetap tidak bisa, karena dia short.
nih masih gagal ya. Nah, kita kembali kerjakan handphonenya, ternyata itu 1,2 nya yang short. Ini tegangan 1,2 voltnya yang short. Coba kita ikuti atau coba kita lepas dulu kameranya ini. Ups, jangan sampai gara-gara ini tertutup sama isolasi ini ya. Ini kan mengandung ground ini. Nah, coba kita ukur. Kita pasang kameranya, terus kita coba ukur kapasitornya apakah masih short. Nah, masih short. Coba kita lepas kameranya, masih short. Nah, berarti memang short dia jalurnya. Coba kita telusuri jalurnya ini lari ke mana. Pertama itu dia lari ke kapasitor. Nah, jadi 2 kapasitor aja. Nah, sekarang ini bisa solusinya tinggal suntik tegangan atau langsung aja suntik tegangan atau cari kapasitor yang satunya. Kita lihat bentuk fisiknya. Kalau dia agak terbakar berarti itulah penyebabnya. Kita lihat dia komponennya ada di atas ini. Ini ya komponennya. Kita potong dulu ya. Di sini dia komponennya, kira-kira yang manakah shortnya, yang besarkah atau yang kecil. Nah, untuk memastikannya sebenarnya kita suntik tegangan. Nah, di sini kalau kita ukur tidak short, berarti shortnya ini ada di kameranya ini. Sorry. Nih. Berarti kan? Nah, kalau kita pasang kameranya dia short. Ya kan? Ini perhatikan, kita ukur untuk lebih jelasnya. Seperti ini. Ini perhatikan di sini. Nah, kita ukur kapasitor ini, nilainya nge-ground, ya kan? Nge-ground. Nah, ini kalau terpasang kameranya. Nah, kalau kita lepas kameranya, shortnya hilang. Sorry, shortnya masih ada. Enggak short lagi. Sudah hilang shortnya. Berarti rusaknya ini ada di kamera ini. Solusinya ini tinggal kita biasanya sih ada kapasitor di dalamnya ini yang short. Coba kita repair lah kameranya ini. Ini rusaknya ada di kamera ini. Kalau memang tidak ada jalan, kita ganti aja kameranya. Tapi sebelum ini coba kita repair dulu kameranya. Moga-moga masih ada jalan. Biasanya itu ada kapasitor yang short di dalam sini. Nah, cara bukanya ya. Saya belum pernah buka kamera yang seperti ini. Ini kan di dalam kameranya ini ada bagaimana kalau kita suntik aja tegangannya. Kita suntik tegangan sampai kapasitornya bocor sendiri, itu bisa juga. Oke, kita coba ukur.
Intinya kalau jalurnya tidak menyesatkan itu bisa. Oke. Ini tegangan itu ada di sini. Ini jalur tegangan ternyata. Short. Oke, sekarang kita akan suntik pakai ember. Kita kasih tegangan 3 volt. Besar sekali. Kita kasih ya 3 volt aja, nggak apa-apa. Kita biar sampai berasap dia punya sampai berasap ininya ya, komponennya di dalam. Perhatikan caranya. Ini kita suntik seperti ini, yang di ground, lalu kita hubungkan seperti ini. Tuh, ada panas, saya rasa panas memang ada di sini, di kamera ini. Ada panas. Mungkin itu kapasitor yang panas itu ya. Karena di dalam kapasitor kamera itu memang ada komponen kapasitor. Jadi kita naikkan tegangannya, kita sampai pokoknya sampai putus komponen yang short itu. Ini sudah ada 1 volt. Sudah ada 2 ampere netnya ya. Pasti panas sekali di kameranya. Panasnya betul-betul ini sampai dia akan gimana ya cara bongkar kameranya ini. Short, berarti memang kameranya yang short. Kita naikkan sampai 5 volt, sampai dia betul-betul hangus komponennya ya. Ada yang short komponennya di situ. Nah, ini sampai 3 volt, 3 ampere, 4 ampere. Nah, ini sampai terbakar ya. Sampai terbakar di dalam. Kita rusakin kameranya. Ini tidak ada jalan, berarti harus diganti kameranya. Ada di sini komponennya itu yang short itu. Itu cuman apa lagi namanya? Cuman kapasitor itu yang short. Ini ada beberapa komponen di sini. Kita panasin sampai rusak kameranya. Jalurnya sampai terbakar ini. Ngeri. Oke, kita ganti kameranya. Oke, di sini kita sudah ada kamera gantinya ini. Ini cabutan juga. Oke, sekarang kita coba pasang ke mesinnya. Ini biarkan saja kameranya ini rusak, abaikan aja. Nah, kita pasang. Oke, kita pasang dan kita ukur kembali.
Nah, di sini nilai hambatannya sudah ada ya. Kita perlihatkan. Ini saya ukur. Nah, ini pasang kamera nilainya sudah ada. Seperti ini bisa dikatakan memang yang rusaknya ini ada di kamera. Jadi ini bukan saya kerjain ini nggak ada settingan. Pokoknya dari awal memang karena kita mau bikin tutorial ini betul-betul pembelajaran. Oke ya. Oke, sini infonya sudah nyala. Kalau masih nggak bisa, berarti tetap masih bermasalah di jalur ini tegangannya. Tegangannya ini bisa jadi tidak keluar, dikarenakan LDO-nya ini bermasalah. Itu bisa. Tapi moga-moga sudah bisa. Semoga masih bisa, sudah bisa keluar. Kalau enggak, kita akan lanjutkan pengerjaan dengan cara mencabut komponen ininya. Kita akan cabut komponen LDO-nya lalu lakukan jumper. Kita akan jumper dari direct 128 ya, sini, sorry saya tidak lihat. Jadi kalau memang masih tidak bisa, itu kita akan lakukan jumper dari sini. Kita lepas komponen yang ini, kita akan lakukan jumper dari sini, jumper ke sini. Kita tes. Masih nggak bisa, masih tidak bisa kameranya. Oke, masih tidak bisa. Ini sudah kita ganti kameranya. Nah, sekarang kita akan lakukan mengangkat komponen LDO nya lalu lakukan jumper. Oke. Karena di sini kita lihat kakinya ini sudah bermasalah itu, ya. Oke, kita akan angkat. Sebenarnya ini bisa diangkat, tapi ini sudah cacat ya. Kalau sudah cacat begini tidak ada jalan. Ini harus diganti. Ada karatan betul di kakinya ya. Dan kawan bisa lihat. Ini ada karatan, kita bersihkan dulu. Nah, oke, setelah ini kita lakukan jumper. Jumpernya itu bisa sebenarnya langsung lurus seperti ini dari sini, jumper ke sini, tapi takutnya handphonenya jadi panas. Jadi kita lakukan jumper dari sini, nyolong tegangan 2,8 dari sini ke sini. Perhatikan. Jumper di sini ya. Saya jumper dari lilitan bisa, dari kapasitor juga bisa, bebas karena dia masih satu jalur. Itu saya jumper di test pointnya aja. Jumper di test point lalu jumper di kapasitor ini. Oke, seperti ini. Oke, sekarang tinggal kita tes, nyalakan, kita pasang kameranya.
Jadi pengerjaannya ini cukup banyak liku-likunya ya, nggak semulus yang kita pikirkan, ternyata penuh dengan drama juga. Oke, ini sudah kita lakukan nyolong tegangan. Sekarang kita tes nyalakan. Kita coba perbesar scan-nya ini. Oke, sudah masuk dulu. Juga ini masih belum bisa kameranya. Kita coba ganti kameranya satu set aja, takutnya dia pilih-pilih. Masih nggak bisa guys kameranya, padahal ini sudah kita pastikan sudah berhasil. Atau tidak, kita coba begini, kita jumper lurus aja ya. Ini kita lepas. Kita untuk memastikan dulu bahwa betul-betul apakah dia sudah ini ya, apakah memang masalahnya hanya di tegangan atau di jalur mana gitu. Jadi kita jumper lurus aja seperti ini. Kelihatannya terlalu besar. Perhatikan cara jumpernya ini, jumper lurus saja seperti ini. Ini juga bisa karena masih satu jalur. Sondernya terlalu besar. Besar sekali kawan-kawan. Oke, kita tes dulu.
Oke, sudah bisa. Salam sukses untuk kita semua, semoga service best lab.